من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas nikmatnya, karunia-Nya. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan, kesemangatan, kegigihan untuk menuntut ilmu, di mana penuntut ilmu adalah perintah dari Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala. Talabul ilmi, kata Rasulullah, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi seorang muslim dan seorang muslimah. Salawat serta salam semoga tercurahkan pada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau, istri-istri beliau, dan pengikutnya hingga akhir kiamat ditegakkan. Kaifa halukunna? Gimana kabarnya ibu-ibu yang ada di Zoom? Alhamdulillah, bikhair Ustazah. Alhamdulillah, Kaifa sehat. Ustazah? Alhamdulillah bikhair. Sehat Ustazah. Siap semua? Musta'iddah? Alhamdulillah Insyaallah sehat siap selalu Ustazah. Ustazah. Insyaallah. Nah, kita sampai di babul witr, bab tentang sholat witir, insyaallah. Sholatul witir, sholat witir, kemarin kita sudah singgung hukum sholat witir adalah sunnah muakkadah, ya sunnah yang ditekankan, tidak layak bagi seorang untuk meninggalkan sholat witir. Sunnah muakkadah yang selalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kerjakan ketika beliau tidak safar. Adapun ketika safar beliau meninggalkan sholat-sholat sunnah kecuali 2 rakaat, yaitu qabliyah subuh. Qabliyah subuh. Beliau mengerjakan ketika mukim, ketika beliau tidak safar, dan safar beliau tetap mengerjakan. Ya. Hukum sholat witir apa, ibu-ibu? Sunnah Sunnah. muakkad Ustazah. Nah, Summa kemudian waktu sholat witir dimulai dari setelah sholat isya dan berakhir sebelum terbit fajar. Ya, sebelum terbit fajar. Dan jika ada orang yang terlewat sholat witir, ketiduran, maka dikerjakannya kapan? Di waktu sholat duha. Nah, di waktu sholat duha, dan sholat sunnah itu menerima qadha. Jika kita lupa, jika kita ada uzur dan lain-lain, maka bisa diqadha di waktu duha. Itu sholat witir. Kemudian selanjutnya, kemarin kita bahas waktu yang paling afdol. Sholat witir adalah di akhir malam. Jika mampu kita untuk bangun di akhir malam, jika kita mampu bangun di akhir malam, maka yang paling afdol itu di akhir malam. Tetapi jika kita memiliki kerjaan atau uzur-uzur yang lain sehingga tidak memungkinkan untuk bangun di akhir malam, sepertiga malam, ya sekitar jam 2 sampai subuh, itu sepertiga malam, maka lebih afdal baginya untuk salat witir kapan? Di awal malam. Kemudian selanjutnya, ya, ada bacaan yang disunnahkan dalam salat witir. Ada bacaan yang disunnahkan dalam salat witir, ya, yang sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Rakaat pertama surat apa? Al-A'la. Ya, rakaat kedua surat Al-Kafirun. Al-Kafirun. Surat rakaat yang ketiga surat Al-Ikhlas. 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 Nah, surat Al-Ikhlas. Nah, di antara ada sebagian sholat yang sudah ditentukan suratnya, di antaranya tadi sholat witir. Ada lagi sholat yang sudah ditentukan suratnya, yaitu qobliyah subuh. Qobliyah subuh. Rakaat pertama kita baca apa? Al-Insyirah.
Bukan. Al-insyirah. Nah, jadi qobliyah subuh ini al-kafirun, sahih. Ya. Kita tulis di sini salat-salat yang sudah ditentukan suratnya, yang sudah ditentukan bacaannya. Sunnah bagi kita untuk membaca surat tersebut ketika kita ingin melakukan sholat. Contohnya tadi sholat witir, ya. Yang kedua tadi sholat apa? Subuh. Qobliyah subuh. Qobliyah subuh. Qobliyah subuh. Ya, dicatat. Rakaat pertama surat Al-Kafirun. Rakaat pertama surat Al-Kafirun. Rakaat kedua surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Ya. Nah, jadi tidak boleh dibalik. Tidak boleh dibalik. Rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Kafirun. Enggak. Jadi sunnahnya rakaat pertama surat Al-Kafirun, rakaat kedua sunnahnya surat Al-Ikhlas. Dalilnya apa? Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam as-suratan ni'ma an tuqra'a bihima fi rak'atain qabla al-fajr wa rak'ataini ba'da al-maghrib. Jadi ada dua surat yang harusnya kita baca ketika kita melaksanakan 2 rakaat. Kapan? Qabliyah subuh, ya. Salat yang kedua. Kemudian selanjutnya salat yang ketiga. Salat yang ketiga yaitu salat setelah tawaf. Salat setelah tawaf. Salat setelah tawaf sudah ditentukan bacaannya, yaitu pertama surat Al-Kafirun dan yang kedua surat Al-Ikhlas. Yang kedua surat Al-Ikhlas. Nah, jadi dalilnya apa? Dalilnya kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da an yatufa minal bait yaqra fi raqatil ula Al-Kafirun wa fi raqatil tsaniyah surat Al-Ikhlas. Jadi Rasulullah SAW ketika beliau sholat zuhur, sholat tawaf, di rakaat pertama beliau membaca surat Al-Kafirun dan yang kedua surat Al-Ikhlas. Ya. Ini yang ketiga. Sholat apa? Sholat tawaf ya Ustazah. tawaf. Setelah tawaf, ya. Jadi kalau kita sholat 2 rakaat setelah tawaf, biasanya sholat di mana? Di belakang Makam Ibrahim. Sahih. Belakang makam Ibrahim. Nah, ini sholat yang ketiga. Sholat setelah tawaf. Nah, sekarang yang keempat. Sholat yang ditentukan bacaannya yaitu sholat ba'diyah maghrib. Sholat rawatib ba'diyah maghrib. Kata Rasulullah SAW, dalilnya ni'ma suratain yuqra' bihima fi rak'atain ba'dal maghrib. 2 surat yang harusnya kita baca di 2 rakaat yaitu setelah maghrib. Apa itu? Rakaat pertama surat Al-Kafirun, rakaat kedua surat Al-Ikhlas. Nah, salat apa tadi? Al-Kafirun dan Al-Ikhlas, Ustazah. Salat apa? Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas. Sholat ba'diyah Salat? maghrib Ustazah. Nah, barakallahu Dia fiik. maghrib. Barakallahu fiik. Ba'diyah maghrib. Dia maghrib. Naam. Iya. Sekarang selanjutnya salat subuh. Oh. Salat subuh. Salat subuh. Salat subuh kata Rasulullah SAW, kana Rasulullah yusallil fajr yaumal jumu'ah wa yaqra' surat as-sajadah wa surat al-insan. Rasulullah kalau salat subuh itu selalu membaca salat subuh di hari Jumat, ya. Tambahkan salat subuh di hari Jumat. Rakaat pertama membaca surat As-Sajadah. Rakaat pertama membaca surat As-Sajadah
Dan rakaat kedua membaca surat Al-Insan. Nah, As-Sajadah, rakaat pertama. Rakaat kedua membaca surat Al-Insan. Coba diulang. Surat subuh di hari Jumat, rakaat pertama. Surat As-Sajadah. As-Sajadah dan surat As-Sajadah. Al-Insan. Nah, Insan. yang kedua surat Al-Insan. Al-Insan. Insan. Barakallahu fiik. Surat Al-Insan. Jadi, jangan dipotong-potong. Jangan dijadikan dua. Harus full bacaannya. Jadi, rakaat pertama harus full As-Sajadah. Rakaat kedua juga harus full Al-Insan. Soalnya ada ibu-ibu yang korting-korting diskon-diskon. Nggak boleh ya. Karena kalau sesuai sunnahnya itu harus dibaca secara full. Ya. Nggak boleh Al-Insan hanya berapa ayat. Jadi kalau mau menjalankan sunnah, maka langsung kita baca dari awal ayat, awal surat, sampai akhir surat. Nah, selanjutnya adalah sholat Jumat. Selanjutnya surat apa? Sholat Jumat, rakaat pertama, Rasulullah membaca surat Al-Jumu'ah. Surat Al-Jumu'ah. Rakaat kedua membaca surat Al-Munafiqun. Membaca surat Al-Munafiqun. Nah, salat apa tadi? Salat Salat Jumat. Sahih. Salat Jumat. Itu versi pertama. Versi yang kedua, Rasulullah membaca surat Al-A'la. Rasulullah membaca surat Al-A'la. Dan yang kedua, membaca surat Al-Ghoshiyah. 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 Nah, jadi ada dua versi. Versi pertama, rakaat pertama membaca surat Al-Jumu'ah. Al-Jumu'ah. Kedua, Al-Munafiqun. nah, versi yang kedua, di rakaat pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Surat Al-A'la. Al-A'la dan rakaat Surat kedua Al-Ghoshiyah. 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 Nah, surat Al-Ghoshiyah. Kemudian selanjutnya, surat yang keberapa? Ketujuh, Ustazah. Ketujuh. Sekarang salatul Id. Salatul Id. Salat Idul Fitri atau Idul Adha. Salat Idul Fitri atau salat Idul Adha. Ya, itu rakaat pertama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca surat Al-A'la dan yang kedua surat Al-Ghoshiyah. Ya, dan Rasulullah selalu membaca dua surat ini ketika beliau melaksanakan sholat Id. Sama ya, harus dibaca full, nggak boleh setengah-setengah. Rakaat pertama full soal A'la, yang kedua, rakaat kedua Al-Ghoshiyah. Juz berapa Al-Ghoshiyah itu? Al-Ghoshiyah juz 30. Nah, Masya Allah. Hafal ya? Hafal? Al-A'lanya apa, Ustaz? Alhamdulillah. Nah, kemudian versi yang kedua Rasulullah SAW membaca surat Qaf. Qaf wal Qur'anil Majid. Bal ajibu. Nah, surat Qaf, juz berapa surat Qaf? 28, 9. 20? Surat Qaf, juz berapa? Ada yang tahu? Juz 26, Ustazah. 26, sahih. Nah, juz 26. Surat Qaf, juz 26. Ya, kemudian yang kedua, surat Al-Qamar. Surat Al-Qamar. Yaitu di juz 27.
Ya, ada dua versi. Rakaat pertama surat Qaf dan rakaat kedua surat Surat Al-Qamar. Al-Qamar. Nah, خلاص? Nah, ini adalah sholat-sholat yang sudah ditentukan bacaannya. Ya, ternyata yang paling banyak surat apa yang diulang-ulang? Al-A'la. Al-A'la, Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Iya, Al-Ikhlas, yang Ustazah. sering dibaca itu surat Al-Ikhlas sama Al-Kafirun. Al-Kafirun. Al-Ikhlas, Al-Kafirun sering. Mengapa? Karena di surat tersebut isinya adalah tauhid. Qul wallahu ahad. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Isinya tauhid. Oleh karena itu, ya, surat Al-Kahfi Al-Ikhlas itu karena isinya tauhid dan akhirnya kita disuruh untuk sering membaca, ya. Itu buktinya kita harus selalu memperbarui tauhid. Tauhid. Kita harus memperbarui tauhid. Di awal kita bangun yaitu qabliyah subuh. Qabliyah subuh itu artinya apa? Qabliyah subuh. Sholat sunat rawatib 2 Iya, rakaat sebelum subuh. ya, sedangkan 2 rakaat sebelum subuh, maksudnya sudah masuk waktu, sudah Subuh. azan subuh, kemudian kita sholat 2 rakaat baru sholat subuh. Ya, di Ya. awal kita bangun, Allah menyuruh kita untuk memperbarui tauhid, dan kalau mau tidur juga membaca apa? Membaca Al-Kafirun. Al-Ikhlas. Ini contohnya surat witir, ya. Surat Al-Ikhlas dan Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Al-A'la. Nah, coba diulang. Surat pertama surat Al-Kafirun. Apa bacaan surat apa yang disunnahkan? Pada sholat witir, Ya, pada sholat qabliyah subuh, sahih, pada sholat setelah tawaf, sahih. sholat rawatib ba'diyah maghrib. Ba'diyah maghrib. Ya, itu Ustazah. Kemudian sholat Aid, ya. Sholat Id. Sholat Id, ya, sholat Idul Adha dan Idul Fitri. Sahih. Nah, itu di antara sholat yang sudah ditentukan, ya. Nah, sekarang kunut dalam sholat witir. Apa hukumnya kita mengangkat tangan untuk kunut? Boleh. Tetapi kunut ketika sholat witir itu hendaknya tidak selalu dilakukan. Kadang kita melakukan, kadang kita tidak melakukan. Dan kata Syekh Ibnu Utsaimin, lebih banyak itu tidak kunut ketika witir. Nah, kemudian yang selanjutnya kita murojaah. Sholat witir itu boleh berjamaah. Sebagaimana Nabi SAW pernah sholat witir bersama Abdullah bin Abbas berjamaah. Nah, ini yang kemarin kita bahas. Sekarang kita akan masuk pembahasan baru, masih bab witir, yaitu bagaimana menjalankan sholat witir sesuai sunnah. Ya, bagaimana menjalankan sholat witir sesuai sunnah. Pertama adalah sholatul lail. Rasulullah SAW bersabda, sholatul lail mathna mathna. Fa'idha khashiya ahadukum as-subh shalla rak'atan tutir lahu ma qad shalla. Tutir lahu ma qad shalla. Jadi salat malam itu dikerjakan 2 rakaat, 2 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Faidah, jika kalian takut subuh, maka kalian tutup dengan 1 sholat witir. Jadi ini bukti dan ini dalil bahwa bolehnya kita sholat witir, dan paling sedikit, paling minimal berapa sholat witir? Berapa rakaat? 1 Rakaat. rakaat, Satu, Ustazah. ya, 1 rakaat. Nah, satu rakaat seperti biasa, jadi kemudian salam. Ya. Kemudian selanjutnya witir 3 rakaat. Jadi witir tuh satu witir harus ganjil. Karena namanya saja witir. Ya, witir dalam bahasa Arab tuh ganjil. Harus ganjil. Bagaimana cara melakukan tata cara sholat 3 rakaat? Nah, ada 2 versi.
Versi pertama yaitu langsung menyambung, ya. Langsung menyambung. Sini disebutkan langsung menyambung. Kata mu'allif di sini, kata penulis di sini, wa tajuzu sardan bitasyahhudin wahidin wa salamin wahid. Jadi boleh disambung. Boleh dengan satu tasyahud dan satu salam. Jadi bagaimana? Sholat 3 rakaat langsung, tidak ada duduk tasyahud di rakaat kedua. Kapan tasyahudnya? Di rakaat yang ketiga. Ya. Tasyahudnya di rakaat yang ketiga langsung. Kemudian langsung salam. Jadi salamnya berapa kali? Hanya 2 kali. Ke kanan dan ke kiri di rakaat ketiga langsung. Ya. Jadi di rakaat kedua langsung kita berdiri tanpa tasyahud awal. Tanpa tasyahud awal. Paham? Ibu? Paham, Ustazah? Nah, dalilnya apa? Dalilnya Rasulullah SAW, kana Nabi yutir bi thalathin la yaq'udu illa fi akhirihinna. Nabi witir ketika salat witir 3 rakaat tidak duduk kecuali di rakaat ketiga. Nah, ini dalilnya versi pertama. Langsung duduk tanpa tasyahud awal. Jadi tasyahudnya cuma ada 1. Kemudian yang kedua, versi kedua yaitu dengan 2 rakaat salam, kemudian 1 rakaat witir. 2 rakaat salam dan kemudian dilanjutkan dengan 1 rakaat witir. Dalilnya apa? Dalilnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yusallim min rak'atain hatta ya'mura bi ba'di hajatihi. Rasulullah SAW itu pernah sholat witir 3 rakaat dan dipisah dengan salam di rakaat kedua. Ya. Nah, ini dalil bahwa versi kedua dan pertama boleh dikerjakan semua dan itu sudah dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Paham? Paham, Ustazah? Nah, sekarang jika kita ingin melaksanakan 5 rakaat, boleh ya? 5 rakaat. Jadi ada 2 cara juga. Pertama apa? Pertama yaitu dilaksanakan dengan langsung. Seperti versi pertama 3 rakaat witir. Langsung ya. 1, langsung kedua, langsung ketiga, langsung keempat, langsung kelima. Berarti ada berapa tasyahud? 1 kali. 1. Ya. Jadi ada 1 tasyahud. Dan tasyahud tersebut iftirash atau tawarruk? Duduk yang di rakaat kelima, duduk iftirash atau duduk tawarruk? Iftirash, Ustazah. Iftirash itu pantatnya yang menduduki kaki. Kalau tawarruk itu pantatnya duduk di lantai. Oh, tawarruk. Ya, Duduk di lantai artinya rakaat kelima, Ustazah. ya sahih. Ya, yaitu julus tawarruk, duduk tawarruk. Barakallahu fi. Duduk tawarruk. Ya. Dan yang kedua, versi kedua sama dengan sholat yang 3 rakaat. 2 salam, 2 salam, 1 salam. Jadi 2, 2, 1. Ya. 2, 2, 1.
Nih, dalilnya apa? Dalilnya wa yajuzul witru bi sab'i raka'at wa bi khamsin. La yajlis illa fi akhiriha. Ya, bolehnya sholat witir langsung 5 rakaat dan tidak duduk kecuali di rakaat keberapa? Kelima. Kelima. Sahih. Kemudian ada yang 7. Ini ibu pernah melaksanakan 7 rakaat sholat witir? Tidak. 5 sampai Kak, 3 iya. Ustazah. 1, 3 ya. Jadi ini ilmu baru ya, yang mungkin kita jarang lakukan. Ternyata ada 5 rakaat langsung. Ternyata ada 7 rakaat langsung dan itu dikerjakan Rasulullah SAW, manusia yang paling bertakwa. Dalilnya apa? Karena Rasulullah yutir bisaba'in la yajlis illa fi akhirihinna. Rasulullah itu sholat witir pernah 7 rakaat. Rasulullah pernah sholat witir 7 rakaat dan tidak duduk kecuali di rakaat yang ketujuh. Tidak duduk kecuali di rakaat yang ketujuh. Nih ya, dalilnya mana? Dalilnya ini. Dari Ummu Salamah. Hadis Ummu Salamah radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah yutir bi sab'in aw bi khamsin. Rasulullah itu witir dengan 7 rakaat dan 5 rakaat. La yafsil bainahunna bitaslim wala kalam. Tidak memisahkan antara 1 ke 2 rakaat, ke 3 rakaat, ke 4 rakaat, ke 5 rakaat, ke 6 rakaat, ke 7 rakaat dengan salam. Jadi Rasulullah langsung melaksanakan dengan 1 kali salam. Salam. Ya. 1 kali salam. Jadi Mau semua nanya ada Ustazah. ya. Itu kalau kita, maaf Ustazah, saya belum pernah melaksanakan yang 5 rakaat terus menerus ini. Itu kalau kita setelah membaca Al-Fatihahnya, apakah tetap membaca surat pendek Ustazah? Sampai ke rakaat kelima. Nah, jadi jika 5 rakaat kita membaca, jika 5 rakaat tetap membaca surat sebagaimana sholat witir 3 rakaat. Ya, di rakaat pertama kita membaca surat apa? Al-A'la. Nah, Al-A'la. Rakaat kedua membaca surat Al-Kafirun. Al-Kafirun, Naam. Rakaat ketiga membaca surat Al-Ikhlas. 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 Membaca surat Al-Ikhlas. Jadi sholat witir itu tidak seperti sholat-sholat yang lain. Misalnya sholat isya, sholat duhur, sholat asar. Karena kalau sholat duhur, asar, maghrib itu dipisah dengan tasyahud awal. Awal. Kalau sudah tasyahud awal, maka di rakaat ketiga sama keempatnya tidak perlu membaca surat. Baca surat. Nah, kalau misalnya ini, sholat ini, yang 5 rakaat, 7 rakaat, apakah dipisah dengan tasyahud? Tidak. Enggak. Jadi, sunnah tetap membaca surat di setiap rakaat. Ya, tetap membaca surat. Entah surat Al-Baqarah, rakaat pertama, ya. Rakaat kedua surat Ali Imran, rakaat ketiga surat An-Nisa. Boleh. Paham, Ibu? Paham Ustazah. Nah, kita lanjutkan witir 7 rakaat. Ada 2 versi. Jadi cara pertama dengan langsung dengan 1 tasyahud, yaitu tasyahud apa tadi? Tasyahud. Tasyahud duduk Duduk tawarruk. tawarruk. Cara kedua dengan melakukan 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Ya. 2 rakaat 1 kali, 2 rakaat 2 kali, 2 rakaat 3 kali, 2 rakaat 4 kali, ya, kemudian 1 rakaat. Paham? Nah, sekarang yang 9 rakaat. Dalil dari Aisyah
radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli 9 rakaat la yajlis illa fi tsaminah. Ya. Jadi cara pertama sama, semua kita kiaskan. Cara pertama, versi pertama sama versi kedua. Pertama langsung di rakaat ke-9, yang kedua dengan 2 kali 2 kali 2 kali. 9 rakaat. Nah, yang akhir yaitu sholat witir 11 rakaat. Sholat witir 11 rakaat. Dalilnya, dan itu tidak boleh dilebihkan ketika sholat witir, karena paling maksimal sholat witir itu 11 rakaat. Dalilnya apa? Maka Rasulullah SAW yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rak'ah. Nah, maka Rasulullah yazidu fi Ramadan. Rasulullah tidak pernah menambah sholat witir di Ramadan dan tidak pula di selain bulan Ramadan lebih dari 11 rakaat. Ya. Tata caranya sama. Ada 2 versi. Versi pertama dengan langsung duduk hanya di rakaat ke-11, tapi ini rawan lupa ya. Rawan lupa. Ini kayaknya ibu nggak pernah mengerjakan ya. 11 rakaat. Tidak pernah, Ustazah. Ya, ini rawan lupa. Makanya lebih baik sholat yang 3 rakaat atau 1 rakaat. Ya, supaya tidak akhirnya muter-muter sholat. Ini berapa rakaat? Akhirnya nanti bingung dan akhirnya nanti sujud sahwi. Tapi kalau ditanya berapa maksimal kita melaksanakan satu witir, jawabannya 11 rakaat. Nah, jadi versi yang kedua 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Berapa kali? 5 kali. 5 kali. Ditutup dengan 1 sekali. rakaat. Jadi menjadi 11 rakaat. Nah, ini pembahasan terakhir. Ada pertanyaan sholat witir sebelum kita masuk ke sujud sahwi. Gak ada pertanyaan? Kita lanjut ke sujud sahwi. Wattilawati wasyukr. Sujud sahwi itu sujud yang disyariatkan karena lupa dalam sholat, dan sujud tilawah, dan sujud syukur. Fihi masail. Dan pembahasan pertama, masyru'iyatu sujudis sahwi wa asbabuhu. Dianjurkan sujud sahwi dan apa sebab-sebab kita dan kapan tepat-tepat kita sujud sahwi. Pertama, ma makna sujud sahwi? Apa arti dari sujud sahwi? Sujud sahwi adalah as-sujudul matlub fi akhir shalah. Sujud yang kita laksanakan di akhir sholat. Jabron linaqsi fiha, untuk menambal yang kurang. Jika ada kurang rakaat 3, ya padahal 4 sholat isya. Maghrib 3 tapi masih 2. Ya. Au ziyadah, atau dia nambah-nambah rukun. Ziyadah. Tidak boleh kita sengaja menambah rukun sholat. Ya, rukun. Termasuk juga kalau ragu ya Ustazah. Sahih. Ya, selanjutnya syak. Nah, ragu. Contohnya gimana ragunya? Lupa, misal ini sudah dapat rakaat keempat, apa ketiga gitu. Iya, betul. Harus sujud sahwi. Ya, karena ragu. Ragu-ragu. Nah, ini tanda nggak khusyuk. Nah, kalau ragu. Atau pikirannya melayang ketika sholat. Nah, karena itu 3 sebab disyariatkan sujud sahwi. Karena kurang, karena lebih rakaat atau lebih rukun, atau lebih
kewajiban. Yang ketiga, ragu-ragu. Ini rakaat ketiga, atau sudah baca surat, atau sudah baca Al-Fatihah atau belum, atau sujudnya sudah 2 kali belum, ya. Nah, kalau kita ragu-ragu, maka kita sujud sahwi kapan? Di akhir sholat. Kita sujud sahwi di akhir sholat. Paham? Jadi ada 3 sebab. Pertama apa? Menambah, Kekurang ragu. rakaat. Yang kedua lebih rukun. Yang ketiga ragu-ragu. Masya Allah. Nah, apa hukum sujud sahwi? Sujud sahwi masyru'. Sujud sahwi disyariatkan. Dalilnya apa? Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, idza nasiya ahadukum, jika salah seorang kalian lupa, falyasjud sajdatain, hendaknya dia sujud 2 kali. Jadi dalilnya dari perkataan Rasul, kata Rasulullah, kalau lupa, ibu-ibu kalau lupa sholat, ini 2 rakaat, atau sudah rukun sholat belum, atau yang lain, maka langsung sujud sahwi. Langsung. Falyasjud, nah ini perintah. Dan perintah itu wajib. Wajib dengan sujud sahwi. Wajib dengan sujud sahwi. Tapi misalnya, kecuali misalnya ada seorang yang dia lupa, ternyata dia telah menambah rakaat dalam sholat, kemudian ketika setelah salam dia ingin sujud sahwi, ternyata dia haid. Nah, kapan dia sujud sahwi? Kapan dia sujud sahwi? Kapan dia sujud sahwi? Dia ingin melakukan sujud sahwi tapi keburu haid. Anda bisa jawab, kapan orang ini sujud sahwi? Di akhir sholat. Sudah salat. Sujud yang dilaksanakan di akhir sholat. Sujud kalau dia lupa, Ustazah, kalau dia lupa rakaatnya, sujud sahwi dia. Nah, sudah dimaafkan oleh syariat. Sudah dimaafkan oleh syariat. Ya. Jadi? Sudah dimaafkan oleh syariat, jadi nggak usah sujud sahwi. Ya. Karena rukhsah. Ya, karena tadi apa? Rukhsah. Dia mau sujud sahwi tapi keburu haid. Maka tidak sujud sahwi, karena sujud sahwi harus dengan apa? Suci. Sementara dia haid. Ya, sementara dia haid. Barakallahu fiik. Paham Ibu? Nah, itu hukum sujud sahwi itu wajib. Jika kita atau jika salah satu alasan 3 tadi ada di salat kita. Kemudian selanjutnya, waqad ajma'a ahlul ilmi ala masyru'iyyati sujud sahwi. Para ulama sudah sepakat bahwasanya sujud sahwi itu disyariatkan, dan sebabnya 3 tadi, az-ziyadah wan naqs wasyak. Kita menambah atau mengurangi, dan kita ragu-ragu dalam sholat. Nah, sekarang contohnya, ya. Contohnya, idza zada fi'lan min jinsi shalah. Jika kita menambah sesuatu yang ada di sholat. Jika kita menambah, ya. Jika kita menambah, ka'an yazida ruku'an, kita nambah ruku atau sujud, atau kita berdiri 1 rakaat. Ya, walau qadra jilsa istiraha. Walaupun hanya sebentar, maka itu sudah termasuk menambah sholat. Karena menambah rukun itu tidak boleh jika sengaja, ya, atau lupa, tidak boleh. Menambah i'tidal, menambah duduk di antara 2 sujud, menambah salam,
ya, menambah rakaat, kemudian kita membaca ulang-ulang Al-Fatihah, nah, termasuk rukun. Maka itu kita harus menambalnya dengan sujud sahwi. Ya. Contohnya di sini hadis Ibnu Mas'ud, "Shalla bina ar-Rasul khamsan." Rasulullah itu pernah sholat 5 rakaat. Rasulullah ini juga lupa, ya. Kata Rasulullah, "Innama ana basyarun. Ansa kama tansau." Aku ini seorang manusia. Aku lupa, kalian juga lupa. Jadi ini dalil bahwa Rasulullah itu bukan seorang malaikat. Tapi Rasulullah adalah jenis dari Nabi. Manusia. Manusia. Ya. Makanya kalau ada orang yang bilang Rasulullah itu dari cahaya, Rasulullah itu bukan dari manusia. Rasulullah itu sama manusia, tapi Allah itu lebihkan dengan Rasulullah dijadikan oleh Allah utusan. Ya, dijadikan atau diberi wahyu, itu yang membedakan antara kita dengan Rasulullah SAW. Nah, Shalla bina Rasul sallallahu alaihi wasallam khamsan. Rasulullah salat 5 rakaat. Falamman fatala minas shalah, ketika Rasulullah selesai salat, para sahabat ini langsung riweh, ya, ribut loh. Kok 5? Ini kalau di zaman Rasulullah mungkin masih ada kemungkinan ya dirubah sholatnya jadi 5, tapi kalau jam sekarang nggak mungkin, ya. Makanya para sahabat saling ribut. Apakah ini ada syariat baru? Apakah diubah? Ya, mereka tidak sadar kalau memang Rasulullah lupa. Ya, maka Rasulullah berkata, "Masya'nukum? Apa kalian kok ribut?" Faqalu, maka mereka berkata, "Ya Rasulullah, hal zida fis salati syai'un?" Maka mereka memastikan Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah sholat ini memang ada tambahan? Ada tambahan dalam sholat? Ada pengubah? Ada syariat yang berubah?" Maka kata Rasulullah, "Pak, la, nggak ada. Nggak ada wahyu turun. Ya, nggak ada apa-apa." Nah, makanya para sahabat, oh berarti ini lupa ini Rasul. Fa innaka shallaita khamsan. Ya Rasulullah, engkau itu sholat 5 rakaat. Fan fatala. Fasajada sajdatain. Maka Rasulullah langsung balik dan sujud 2 kali. Ya, sujud 2 kali. Summa sallama. Kemudian beliau salam. Ya, jadi sujud sahwi langsung ketika menambah rukun. Ya, kalau menambah rukun itu sujud sahwinya kapan? Sujud sahwinya setelah sholat. Sebagaimana Rasulullah menambah rukun 5 rakaat dan Rasulullah sujud sahwi setelah salam atau sebelum salam? Sebelum Setelah salam? salam. Sebelum Setelah. salam. Setelah salam. Oh, setelah salam. Yes. Ya, setelah salam. Jika kita menambah rukun, maka yang sunnahnya itu kita kerjakan setelah salam. Kita kerjakan setelah salam. Ya, jika menambah sholat, sujud dilakukan setelah salam. Apapun tambahannya, rukunkah, ya, kewajibankah, nambah rokaatkah, nambah sujudkah, apapun jika ada unsur tambahan, maka sujud sahwi dilakukan setelah salam. Nah, ini jika ada waktu jeda yang sebentar. Ya. Jadi Rasulullah salah salam, kemudian para sahabat ribut, kemudian Rasulullah tanya sebentar. Mungkin 5 menit, ya sebentar. Tapi jika dia lama, misalnya jam 1 saat duhur, baru ingat jam 2, baru ingat jam 3. Nah, apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan? Apakah langsung sujud sahwi? Jawabannya adalah
harus mengulang sholat? Ya, jawabannya harus mengulangi sholat karena jaraknya yang lama. Paham? Misalnya juga ibu-ibu lupa kalau belum sujud sahwi, kemudian kentut, kemudian kentut. Nah, di sini juga harus mengulang sholat. Harus mengulang sholat. Paham? Karena ada jeda yang lama. Adapun jeda sebentar seperti Rasulullah SAW bersama sahabatnya, maka tidak perlu mengulang sholat, cukup dengan sujud sahwi. Nah, paham ibu? Insyaallah Ustazah. Ustazah. Nah, alhamdulillah. Kita lanjutkan ya. Yang kedua, karena mengurangi dalam sholat, mengurangi rukun atau mengurangi rakaat dalam sholat ya. Au sallama qabla itmami sholatihi. Sekarang yang mengurangi sebelum ada rakaat, ada rukun yang tidak dikerjakan sehingga sholatnya tidak sempurna. Maka di sini ya, maka di sini Rasulullah sabdanya sallama Rasulullah fi thalathi rakaat. Jadi hadis Imran bin Husain berkata bahwasanya Rasulullah itu salat asar 3 rakaat. Tsumma qama fadakhala al-hujrah faqama rajulun basitul yadain qala aqusiratis shalah wa kharaja fa shalla ar-rak'ah allati kana taraka thumma sallama thumma sajada sajdatai as-sahwi thumma sallama. Jadi Rasulullah ketika selesai sholat diingatkan oleh namanya laki-laki yang memiliki 2 tangan yang panjang. Jadi memiliki khususan yang tersendiri dari para sahabat, tangannya panjang. Tangannya panjang. Maka sahabat ini yang mengingatkan kepada Rasulullah. Para sahabat semua diem. Para sahabat semua sungkan. Karena sangat besarnya wibawanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sangat wibawanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka satu sahabat ini yang berani. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah itu sangat dekat dengan sahabat. Buktinya apa? Buktinya seorang sahabat, ya, buktinya seorang sahabat itu berani menegur Rasulullah. Kalau ada orang yang berani menegur itu buktinya apa? Buktinya dia dekat. Buktinya Rasulullah itu humble dengan orang. Sehingga sahabat, yaitu Dzul-Yadain, memiliki 2 tangan ini, tidak segan untuk mengingatkan Rasulullah SAW bahwa sholatnya kurang. Paham? Apa yang beliau lakukan? Karena tidak ada jeda yang lama, maka Rasulullah langsung sholat ar-rak'ah. Langsung sholat 1 rakaat yang ditinggalkan, ya, 1 sholat yang ditinggalkan, kemudian langsung salam. Summa sallama, summa sajada sajdatai sahwi, summa sallama. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sujud sahwi, ya, langsung, tidak perlu mengulang. Nah, ini contoh mengurangi rukun. Ya. Yang ketiga di antara contoh kita atau tempat-tempat yang disyariatkan sujud sahwi, lahana lahnan yuhilul makna. Nah, dia salah lahana lahnan yuhilul makna. Dia salah bacaan sehingga bacaannya itu mengubah arti.
Hati-hati ya. Contohnya apa? Contohnya Allahu Akbar, Akbar. Beda artinya antara akbar dan akobar. Kalau akobar, kalau akobar itu apa? Artinya Allah itu kuburan. Padahal artinya Allahu Akbar apa? Allah Maha Besar. Nah, kalau Allahu Akbar artinya apa? Allah kuburan, kubur dari kata qaf, kubur, maqbaroh. Nah, kubur Allah Maha Besar. Nah, ini harus disahwi. Mengapa? Karena mengubah makna. Contoh lagi, Allahu Akbar. Ya. Allahu Akbar. Dia seakan-akan tanya, apakah Allah Maha Besar? Nah, ini contoh. Apakah Allah Maha Besar? Padahal artinya Allah Akbar jelas, gak pakai tanya. Ya, tidak pakai tanya. Contoh lagi misalnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Harus ada tasydid, ya. Kepadamulah kami menyembah dan kepadamulah kami meminta Minta pertolongan. Nah, Pertolongan. tapi ketika sholat dia tidak membaca tasydid. Iyaka. Iyaka. Nah, kalau iyaka artinya adalah matahari. Artinya adalah matahari. Paham? Ini wajib dia untuk sujud sahwi. Karena di antara sebab yaitu kesalahannya mengubah makna. Jadi kita harus lebih perhatian kepada huruf-huruf yang bertasydid. Ya, huruf-huruf yang memiliki tasydid. So, iyyaka lillahi rabbi. Harus kita usahakan untuk benar. Karena jika kita tidak memberikan haknya tasydid, maka dikhawatirkan salah maknanya. Merubah makna, akhirnya kita nanti harus sujud sahwi. Paham Ibu? Ini alasan yang ketiga. Nah, yang keempat, ini diperinci sama mu'allif ya. Autaroka wajiban. Meninggalkan wajib. Meninggalkan kewajiban sholat. Nah, siapa yang bisa menyebutkan contoh dari kewajiban-kewajiban sholat? Contoh dari kewajiban-kewajiban sholat. Ada yang bisa menyebutkan contoh kewajiban-kewajiban sholat? Masih ingat? Nah, ini hasil murojaah ini. Baca surat Al-Fatihah nggak Ustazah? Baca surat Al-Fatihah rukun. Kewajiban-kewajiban sholat. Takbir. Yuk, murojaah. Takbir Ustazah. Takbir apa? Ada takbiratul Takbiratul ihram. ihram. Takbiratul ihram. Foto. Takbiratul ihram rukun. Ya, harus dihafal. Takbiratul ihram itu rukun. Yang wajib apa? Ambil wudhu Ustazah. Nah, ambil wudhu syarat. Syarat. Syarat itu dikerjakan sebelum melakukan ibadah. Wudhu itu syarat. Islam Ustazah. Bukan, Islam juga syarat. Ya. Wajibatus sholat. Wajib-wajibnya sholat. Jika ditinggalkan, maka tidak perlu menambah 1 rakaat. Hanya sujud sahwi. Wajib sholat. Beda dengan rukun. Rukun sholat jika meninggalkannya wajib menambah 1 rakaat dan sujud sahwi. Nah, sekarang contoh Takbiratul ihram ya Ustazah. Takbir intikal itu tidak Ustazah. Takbir perpindahan. Nah, sahih. Nah, takbiratul intikal. Kalau takbiratul ihram Mbak Betty rukun. Rukun ya.
Oh iya, Ya, naam membaca Ustazah. kalau takbiratul ihram itu rukun. takbir Kenapa? intikal. Karena kalau ditinggalkan sudah nggak sah lagi, batal. Ya, kalau takbiratul ihram ditinggalkan maka sudah batal. Nah, sahih takbiratul intikal. Takbir Hmm, untuk takbir menandakan perpindahan memisahkan antara antara rukun ke rukun perpindahan antara rukun ke rukun. Ya, ke betul. rukun. Apa lagi? Apa lagi? Membaca sami Allahu liman hamidah Ya, betul. untuk imam. Jadi wajib sholat itu kebanyakan berkaitan dengan perkataan atau Iya, doa-doa. iya Ustaz. Kalau rukun-rukun itu berkaitan dengan Dengan kewajiban. perilaku, perbuatan. Ya, jadi kita supaya lebih cepat hafal, kalau rukun sholat itu kebanyakannya adalah perbuatan, perilaku, tindakan. Tapi kalau wajibat sholat itu kebanyakannya perkataan-perkataan, doa-doa, zikir-zikir. Contohnya tadi, apa tadi? Sami Allah Sami liman Allah hamidah liman hamidah. Dan satu ketiga kali, itu ya. ya, Subhana rabbiyal membaca a'la satu kali. Subhana rabbiyal azim satu kali. Ya. Paham? Ya, sekarang Ustazah. coba apa perbedaan antara rukun sama wajib tadi? Kalau rukun, kalau bila rukun tertinggal, sholatnya tidak sah. Oh, kok tak? Tadi Anda sudah sebutkan, bukan tidak sah. Kalau tidak sah, ulang lagi. Ya. Nah, bukan. Kalau meninggalkan rukun dan meninggalkan wajibat, apa yang kita harus lakukan? Ada perbedaan. Ya, ya, Ustazah. Sujud sahwinya Ustazah ya, Ya, setelah kenapa? salam. Sujud sahwi setelah salam. Sama. Orang meninggalkan wajibat sujud sahwi, rukun juga sujud sahwi. Apa yang Sebelum salam membedakan? tapi Ustazah. Bukan. Kalau sujud sahwi itu boleh sebelum salam atau setelah salam. Nah, ini lupa semua. Bapak, Muroja. Setelah salam. Tadi sudah disebutkan perbedaan antara wajib-wajib sholat dan rukun-rukun sholat. Ya, coba dicatat. Perbedaannya adalah jika rukun-rukun sholat ditinggalkan, itu kita menambah berapa rakaat? 1. Kemudian sujud sahwi. Harus kita tambah 1 rakaat kemudian sujud sahwi. Adapun adapun wajib-wajib sholat tidak perlu menambah 1 rakaat, langsung sujud sahwi di akhir sholat. Paham? Boleh ulang Paham? Ustazah? Nah, jadi perbedaan antara rukun-rukun sholat dan wajib-wajib sholat. Rukun sholat jika ditinggalkan, itu kita menambah 1 rakaat dan di akhir salam. Sujud sahwi. Di akhir rakaat sujud sahwi. Entah sebelum atau setelah salam. Contoh, ada seorang yang meninggalkan sujud. Dia masih sujud 1 kali. Maka di akhir rakaat sebelum salam dia menambah 1 rakaat, langsung berdiri, ya. Kemudian ketika tasyahud akhir sujud sahwi. 1, lagi 2, baru salam, ya. Baru salam. Itu rukun. Jelas? Paham? Paham Ustazah. Nah, sekarang wajib. Kalau wajib,
wajib-wajib sholat jika ditinggalkan tidak perlu menambah satu rakaat hanya dengan sujud sahwi. Contohnya apa? Contohnya jika dia meninggalkan lupa baca subhana rabbiyal a'la, lupa baca subhana rabbiyal azim. Nah, di akhir dia sudah sujud 2 kali dan mau salam, sudah tasyahud akhir, mau salam, maka dia sujud dulu sahwi. 2, baru dia salam. Paham? Jadi Ustazah, kalau kita yang meninggalkan wajib sholat, maka kita sujud sahwinya sebelum salam gitu Ustazah. Sahih. Tapi kalau misalnya rukun yang tinggal, kita harus menambah 1 rakaat. Satu sujud sahwinya boleh sebelum atau sesudah salam. Nah, jadi intinya sujud sahwi itu boleh dilakukan sebelum atau sesudah salam. Sudah salam. Ya. Boleh dikerjakan sebelum atau sesudah salam. Salam. Nah, jadi diulangi apa perbedaan rukun dan wajib jika kita meninggalkan. Kalau rukun kita harus menambah 1 rakaat Ustazah. Kemudian di akhir salam sujud sahwi. Sahih. Kalau wajib yang kita tinggalkan cukup hanya dengan sujud sahwi tanpa menambah 1 rakaat. Nah, barakallahu fi. Betul. Ustazah, Nah, maaf Ustazah, Afwan. Nah, Sujud sahwinya 2 kali ya Ustazah? 2 kali. Iya, 2 kali. Bacaannya Ustazah boleh subhana rabbiyal a'la, boleh subhana rabbiyal layamu, Ustazah. Sujud yang kelupaan itu Ustazah. Subhanallahi layam. Sujud sahwi bacaannya sama dengan sujud biasa. Oh ya. Ya. Sujud sahwi bacaannya sama seperti sujud biasa, yaitu subhana rabbiyal a'la. Kasih Ustazah. Barakallahu fiik. Nah, di antara sebab kita wajib sujud sahwi, yang keempat meninggalkan wajib. Wajib apa? Jadinya apa? Shallalana Rasulullah rak'ataini min ba'dis shalah. Tsumma qama falam yajlis. Ya. Nabi bangkit pada rakaat kedua dan tidak duduk tasyahud awal. Ya. Tasyahud awal ini rukun atau wajib? Tasyahud awal. Rukun apa wajib? Rukun Ustazah. Wajib Ustazah. Wajib. Tasyahud awal wajib. Jadi cukup sujud sahwi tanpa menambah 1 rukun. Adapun sujud tasyahud akhir, itu rukun. Nah, perlu dimerajaah lagi nih ya, Ibu ya. Bagus diingatkan kembali Ustazah. Nah, Rasulullah lupa tasyahud awal, maka apa yang beliau lakukan? Summa qama falam yajlis. Rasulullah itu langsung ke rakaat ketiga dan tidak duduk tasyahud. Faqaman nas ma'ahu. Maka para sahabat ikut berdiri. Mereka juga tidak tasyahud awal. Falamma qada salatahu. Kemudian ketika Rasulullah selesai dari salatnya, wa nadharna taslimahu, dan Rasulullah hendak salam, ya. Kemudian Rasulullah langsung bertakbir untuk sujud sahwi. Dan tidak melakukan 1 rakaat. Tidak menambah 1 rakaat. Paham? Nah, ini diantara sebab meninggalkan wajib. Coba, kalau misalnya kita meninggalkan wajib yang lain, lupa membaca doa sujud, maka
menambah satu rukun atau cukup sujud sahwi? Cukup sujud sahwi. Sujud Ya, sahwi. sujud sahwi. Misal kita lupa membaca Al-Fatihah. Tambah satu rakaat, Ustazah. Nah, satu rakaat kemudian Tambah sujud sahwi. sujud sahwi di akhir. Setelah salam atau sebelum salam. Salam. Kemudian selanjutnya lupa membaca doa tasyahud awal. Cukup dengan sujud sahwi aja, Ustazah. Sahih. Kemudian kita lupa salam. Menambah satu rakaat saja. Ya, menambah Nambah rakaat. satu rakaat karena rukun ya. Rukun ya. Menambah satu rakaat kemudian di akhir salam. Salam ya. Lupa membaca bacaan tasyahud akhir. Ruku tambah satu rakaat, Ustaz. Nambah satu rakaat. Tambah sujud sahwi. Nah, kemudian lupa membaca bacaan tasyahud awal. Cukup sujud sahwi aja, Ustazah. Sahih, Masya Allah. Cukup dengan sujud sahwi. Sahwi, ya. Kemudian yang kelima, ya, yang kelima, yang terakhir, ketika ragu-ragu. Wa yajibu sujud sahwi idza syakka fi adadi ar-rakaat. Jika ragu dalam sholat, tidak tahu apakah 3 atau 4, maka kalau dalam ragu-ragu tidak ada yang kita yakini, tidak ada prasangka yang lebih yakin, ya. Ghalabatul dzon dalam bahasa Arab, ghalabatul dzon, prasangka yang lebih tinggi, yang lebih kuat, prasangka yang lebih kuat, tapi dia nggak ada, ragu-ragu. 50% dia ingat, 50%-nya nggak ingat. Maka di sini dia mengambil yang lebih kuat. Di antara mengambil yang lebih kuat, dia mengambil rakaat yang paling sedikit. Karena itu lebih kuat. Wa dzalika asna as-shalah. Ya. Dia ragu-ragu ketika sholat, mutaraddidan fi kaunihi, ragu-ragu apakah ya zaidan alayya, apakah dia sudah menambah atau dia kurang dari rakaat yang dia kerjakan, maka wajib sujud sahwi. Maka ditambah dengan sujud sahwi. Dalilnya apa? Kata Rasulullah, inna ahadakum, jika salah seorang kalian, idza qama yusolli, jika sholat, ja'au syaitan, selalu ada syaitan. Makanya kalau kita was-was terus dalam sholat, apa yang kita lakukan? Kita meludah ke kiri 3 kali. 3 kali, ya. Ya. Kalau kita was-was terus, ini sujud yang kedua atau yang pertama, ya. Ini sudah rakaat ketiga atau keempat, maka kita jika was-was, infatala an yasarihi salasan, kita meludah 3 kali ke kiri, ya, meludah ke kiri sebanyak 3 kali. Fala basa alaihi hatta la yadri kam shalla. Jadi syaitan itu selalu mendatangi sholat kita sampai kita itu nggak tahu berapa rakaat ini yang aku sudah dapat, yang aku sudah kerjakan. Nah, ini syaitan ini. Ini syaitan. Fa idza wajada dzalika ahadukum, jika kalian mendapati itu, mendapati hal yang sama, lupa dalam rakaat, falyasjud sajdatain wa huwa jalis, maka hendaklah dia sujud sahwi. Ya, maka dia sujud sahwi. Maka ini ragu-ragu yang tidak bisa dirojihkan, yang tidak bisa dipilih. Memang benar-benar ragu-ragu, tak tahu yang mana, ya, maka sujud sahwi. Tetapi kalau dia tahu mana yang lebih kuat, misalnya, oh salah kayaknya tadi nambah, ya,
Oh, kayaknya tadi kurang. Oh, kayaknya pas. Ya, oh kayaknya pas. Tidak kurang, tidak nambah. Dia yakin tidak kurang, tidak nambah. Apakah dia wajib sujud sahwi? Tidak. Wajib. Apakah wajib sujud sahwi? Tidak. Ustaz. Tidak, ya. Tidak, Ustaz. Tidak wajib sujud sahwi. Karena tidak ada keraguan. Di antara sebab sujud sahwi apa? Menambah, kurang, yang ketiga apa? Menambah kurang. Ragu-ragu. Dan dia tidak ragu-ragu. Dia sudah yakin dia pas. Paham? Insya Allah. Barakallahu fiik. Jadi kita ulang, di antara sebab-sebab kita disunahkan untuk sujud sahwi ada 3. Atau yang disebutkan diperinci oleh muallif ada 5. Yang pertama adalah apa? Yang pertama bila kita menambah rukun. Menambah Ya. rukun. Kemudian yang kedua? Mengurangi dalam sholat itu kurang itu salah. Nah, Lupa. mengurangi rukun. Ya, Sahih. mengurangi Yang kedua rukun. mengurangi rukun. Yang ketiga? Salah dalam pembacaan misalnya Allahu Akbar itu salah dapat merubah arti. Nah, merubah arti. Merubah arti. Entah dalam Al-Fatihah atau di zikir-zikir yang lain, mengubah arti. Sahih. Yang keempat? Meninggalkan kewajiban atau rukun. Sahih. Yang kelima ragu-ragu dalam sholat. Ragu-ragu dalam sholat. Itu semua, ya sebab-sebab itu semua wajib kita sujud sahwi. Tidak ada toleransi, tidak ada rukhsah, tidak ada keringanan untuk tidak sujud sahwi. Jika kita melakukan salah satu dari 5 yang tadi sudah kita sebutkan, wajib sujud sahwi. Entah sebelum salam atau setelah salam. Yeah. Nah, sekarang kita membahas tentang mata yusannu, kapan disunnahkan sujud sahwi. Nah, kalau tadi wajib, nah kalau sekarang sunnah. Kapan disunnahkan sujud sahwi? Yusannu sujud sahwi idza ata biqaulin masyru' fi ghairi mahallihi. Disunnahkan sujud sahwi ketika kita membaca bacaan yang tidak disyariatkan di tempatnya. Misalnya kita membaca di sujud aslinya membaca subhana rabbiyal a'la, tapi dia membaca subhana rabbiyal azim ya 3 kali. Jadi dia menambah. Atau dia misalnya ketika tidak dia membaca setelah baca sami Allah liman hamidah, dia membaca rabbighfirli, ngantuk soalnya. Ya, maka orang ini sunnah baginya melaksanakan sujud sahwi. Tapi kalau tidak dikerjakan sujud sahwinya, tidak apa-apa. Itu tidak apa-apa. Nah, contoh lain mungkin bisa dari ibu. Contohnya apa? Dia mengucapkan bacaan yang tidak disyariatkan di tempatnya. Contohnya apa? Coba. Doa ya, Ustaz. Contohnya apa? Tadi Ana sudah contohkan sujud. Dia baca subhanallahil azim. Atau tidak, dia membaca rabbighfirli. Atau contoh lain dari ibu. Contohnya. Membaca doa dalam sholat itu gimana? Waktu saat sujud terus, Ustaz? Lah, itu tidak termasuk. Tidak. Contohnya ketika ruku dia membaca subhana rabbiyal a'la, padahal
yang dianjurkan Iya, subhana harusnya rabbiyal Rabbil azim. Azim. Nah, ini disunahkan baginya untuk sujud sahwi. Sahwi. Contohnya kata muallif kal qiraati fir ruku' was sujud wat tasyahud fil qiyam. Contohnya membaca doa sujud dan ruku salah. Ya, membaca doa ruku dan sujud salah. Membaca sujudnya. Ka'an yaqra fir ruku' subhana rabbiyal azim. Ya, hadisin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Idza nasiya ahadukum falyasjud sajdatain. Dia sudah membaca subhana rabbiyal azim di ruku. Tapi dia juga membaca subhana rabbiyal a'la. Ya. Dia sudah membaca subhana rabbiyal azim di ruku, tapi dia menambahkan subhana rabbiyal a'la. Maka di sini dia sunnah untuk sujud sahwi. Mengapa? Karena mendatangkan bacaan yang bukan di tempatnya. Ya, sunnah. Ustazah, Naam. ini kalau seandainya kita lagi sholat, ternyata ada sesuatu yang membuat kita terkejut. Jadi kita mengucapkan astagfirullahaladzim gitu Ustazah dalam sholat Ustazah. Gimana Ya. itu Ustazah? Naam. Jadi jika ada seorang yang ceplosan, ya astagfirullahaladzim, kaget, spontan, juga misalnya ada hal yang lucu, dia berusaha untuk menahan, tapi tidak bisa, nggak terkontrol, karena memang sangat lucu, maka ini dimaafkan. Ya, maka ini dimaafkan, sebagaimana sahabat pernah mendengar bersin. Muawiyah, seorang sahabat Nabi, pernah mendengar bersinnya orang. Hashim, ya. Kemudian orang ini membaca alhamdulillah, itu boleh. Hashim, alhamdulillah, boleh. Tapi kita nggak boleh jawab. Apa jawabannya alhamdulillah ketika bersin? Yarhakumullah. Ya. Yarhamukumullah. Yarhamukallah. Yarhamukallah. Allah. Semoga Allah memberikan rahmat kepadamu. Yarhamukallah. Ya, Muawiyah ini jawab. Padahal lagi sholat. Kan nggak boleh. Jawab seakan-akan kita ngobrol, ya kan. Alhamdulillah dijawab lagi yarhamukallah. Seakan-akan ngobrol. Padahal di dalam sholat tidak boleh ngobrol. Maka ya Rasulullah menegur Muawiyah karena beliau mengucapkan yarhamukallah. Karena beliau mengucapkan yarhamukallah dan beliau bersabda, inna hadhihi shalah, ya, inna hadhihi shalah, salat, sesungguhnya salat ini adalah salat yang tidak diperbolehkan berbicara. La yasluhu fihi syai'un min kalamin nas. Tidak boleh kita bicara di luar salat. Ya. Faqala ta'ala, dan kata Allah, wa qumu lillahi qanitin, hendaklah kalian berdiri salat dengan tunduk dan khusyuk kepada Allah. Dan Rasulullah tidak menyuruh untuk mengulang. Nah, sah salatnya. Karena apa? Karena spontan. Ya, karena spontan. Ya astagfirullahaladzim, dia kaget, nggak bisa untuk menahan. Juga ketawa. Ya ketawa dan dia mampu tapi spontan. Kecuali orang yang mampu untuk menahan tapi dia keluarkan, ya. Dia mampu tapi keluarkan. Tambah dibesarkan. Nah, ini yang bisa menjadikan batalnya sholat. Adapun yang spontan, kaget tiba-tiba, itu tidak membatalkan sholat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kita lanjutkan tadi sunnah-sunnahnya, ya. Nah, sekarang maudhi'uhu wa sifatuhu. Maudhi'uhu wa sifatuhu. Kapan atau ayat apa yang ada sujud? Oh, bukan. Maudhi'uhu wa sifatuhu.
Kapan kita sujud sahwi? Apakah setelah salam atau sebelum salam? Ya, maka kata muallif di sini, innal musalliya mukhayyar insya Allah. Seorang yang sholat itu bisa memilih antara qabla salam, sujud sahwi sebelum salam, atau setelah salam. Boleh memilih entah sebelum salam atau setelah salam. Jika mengurangi rukun, boleh memilih sebelum salam atau setelah salam. Ataupun dia menambah rukun, dia boleh memilih sebelum atau setelah salam. Mengapa? Li'annal ahadits waradat bikilal amrain. Karena hadisnya itu ada sebelum salam dan ada setelah salam. Ya. Jadi boleh, tidak mengapa sujud sahwi dikerjakan sebelum salam atau di setelah salam, syaratnya di akhir rakaat. Rakaat. Sifatu sujud sahwi. Sekarang tata cara sujud sahwi. Bagaimana tata cara sujud sahwi? Sajdatani ka sujudis sholat. Seperti sujud dalam sholat. Setelah sujud, seperti sujud dalam sholat. Ya, jadi harus menempel 7 tulang, dahi, kemudian hidung, 2 telapak tangan, kemudian 2 kaki. Dan sama juga bacaannya. Subhana rabbiyal a'la 3 kali. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la 3 kali. Ya. Yukabbiru fi kulli sajdah. Bertakbir setiap sujud. Bertakbir setiap sujud untuk sujud dan bertakbir untuk bangkit dari sujud. Ya. Jadi ketika kita sudah melaksanakan tasyahud akhir, sudah membaca at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat, assalamualaikum ayyuhan nabiy rahmatullahi wabarakatuh, sampai kita membaca Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, min adzabil qabr, min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal, ya. Maka kita langsung sujud. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Kemudian takbir. Allahu akbar. Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Sujud lagi. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Kemudian baru duduk, ya. Duduk tawarruk, langsung salam. Ya, langsung salam tanpa kita membaca tasyahud sekali lagi, yang kedua kalinya, ya. Jadi langsung salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Nah, itulah tata cara sujud sahwi. Paham, Ibu? Paham, Ustazah. Nah, ada pertanyaan? Sujud sahwi? Tentang sujud sahwi? Jadi bagaimana tata cara sujud sahwi? Bagaimana tata cara sujud sahwi? Dilaksanakan sebelum atau sesudah salam. Sifatnya bagaimana? Seperti Ada sujudnya dalam sholat. Salat. Ya, tanpa bacaan sajada wajhiya lillahi alladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu. Nah, tanpa bacaan semua itu. Cukup subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la. Itu adalah sujud sahwi, yang artinya sujud karena lupa. Sahwi. Ya, sujud karena lupa. Tadi nanya Nah. Ustazah. Fadhol. Jadi kalau kita lupa itu apakah
yang lupa itu diganti atau cukup sujud sahwi saja Ustazah? Tergantung dia lupa rukun atau lupa Kewajiban. wajib sholat. Lupa tasawuf awal Ustazah. Lupa apa? Tasyahud awal. Kalau Ya, lupa tasyahud awal termasuk apa Ibu? Rukun atau wajib? Lupa kewajiban. Wajib. Nah, Jadi kalau tidak lupa menambah. kewajiban, maka apa? Tidak menambah Sujud rakaat. sahwi aja, Cukup Ustazah. Ya, sholat tidak saja. menambah rakaat, langsung sujud sahwi. Sujud sahwi. Jadi, ketika lupa tasyahud awal, di rakaat akhir kita sudah membaca tadi at-tahiyatu lillah wa salawatu wa thayyibat sampai Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Akhir, jangan salam langsung. Sujud dulu. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la. 3 kali. Allahu Akbar. Rabbighfirli. 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 Kemudian Allahu Akbar sujud lagi. Subhana rabbiyal a'la 3 kali. Kemudian bangkit Allahu Akbar. Langsung salam. Tanpa membaca tasyahud lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Paham? paham Ustazah. Makasih Ustazah. Nah. Saja Naam, tafadholi. kalau lupa doa di antara dua sujud juga itu termasuk rukun juga ya. Termasuk kewajiban sholat. Kewajiban. Oh, berarti sujud sahwi ya. Sama ya. Naam, sahih. Sujud sahwi. Karena bacaan di setiap rukun itu termasuk wajibus sholat. Wajib sholat. Ya. Kadang suka blank gitu, tiba-tiba suka kayak apa ya? Blank gitu. Berarti sujud sahwi saja ya, cukup ya. Naam, sujud sahwi yang terkait dengan doa-doa ketika sholat. Maka diusahakan. Bahkan Al-Imam Ahmad mencela orang yang lupa dalam sholat. Kenapa? Karena sholat itu dilakukan dengan sebentar. Tapi ternyata banyak orang yang lalai, lupa, sehingga dikurang-kurang, ya, nambah. Tapi kalau kita lagi banyak Itu semua karena syaitan. Iya. Kalau lagi banyak pikiran tiba-tiba blank. Astagfirullah. Apa ya doanya? Itu blank, benar-benar blank. Astagfirullah. Ya, sujud sahwi. Sahwi ya. Jazakillah khair Ustazah. Iya, Ustazah, yang tadi yang kita menambah baca dulu saja, jadi gimana Ustazah? Menambah apa? Seperti kita rukuk tapi bacaan sujud itu saja, sebagai biar azimi itu aja surah Allah gitu. Jadi itu perlu sujud sahwi atau gimana saja? Maksudnya dia tidak membaca doa yang seharusnya. Bukan salah baca Ustazah. Salah baca. Contohnya? Kita bacaan sujud saja. Bacaan surah azimi kita baca surah Allah. Oh, nah kalau salah baca itu sunnah ya Ustazah, sunnah ya, sujud sahwi. Sunnah untuk sujud sahwi, dia boleh untuk sujud sahwi dan boleh tidak sujud sahwi. Pasti Ustazah. Barakallah. Ustazah, Naam. berarti sujud sahwi itu tadi bacanya tuh seperti sujud biasa ya Ustazah? Seperti sujud biasa, subhana rabbiyal a'la. Bukan yang subhana man la itu Ustazah ya? Tanpa itu. Oh, naam Ustazah. Jazakallah Ustazah. Naam, barakallahu fiik wa bati. Nah, insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang, sujud tilawah. Ya. Sujud tilawah. Barakallahu fiikunna. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah menerima amal kita semua. Kita dijadikan hambanya yang selalu menuntut ilmu, sehingga kita bisa mendapatkan derajat yang tinggi, sebagaimana Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah menaikkan derajat orang-orang yang berilmu di antara kalian daripada orang-orang beriman tanpa ilmu. Barakallahu fiikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Atur nuhun Mbak Betty. Selamat istirahat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat. Naam.
Terima kasih.